Izin Bapak Ibu untuk posisi sikap istirahat di tempat. Pak Menteri sedang meluncur ke Sarula. Terima kasih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian SDM, para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian SDM, Kepala dan anggota Komite BPH Migas, Kepala SKK Migas beserta jajarannya, anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh, para staf khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri, Direktur Utama BUMN Sektor ESDM, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, penasehat dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM, rohaniwan dan pejabat yang dilantik, serta hadirin undangan sekalian. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian SDM Jakarta, Jumat 17 Februari 2023 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 TPA tahun 2023
tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan, menetapkan, kesatu, dan seterusnya. Kedua, mengangkat Saudara Jisman P. Huta Julu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan terhitung sejak saat pelantikan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembacaan fakta integritas oleh Bapak Jisman P. Huta Julu. Kami silakan. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Jisman P. Huta Julu, NIP 199701181993031001, jabatan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut, saya sanggup untuk: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Senantiasa melaksanakan dan mengamankan kebijakan, serta menjunjung tinggi kehormatan institusi dan pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sepenuh hati. 3. Berpikir dan bertindak secara profesional yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. 4. Mempunyai dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja institusi dan selalu mengutamakan kepentingan negara. 5. Wajib mengamankan hak-hak negara dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan negara demi kepentingan pribadi dan atau orang lain. 6. Melaksanakan tugas selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan secara proaktif, cepat, tepat, tuntas, dan selalu dilandasi kerjasama secara koordinatif dan dengan instansi unit terkait lainnya. 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas KKN. 8. Bersedia memenuhi panggilan tugas di luar jam kerja apabila diperlukan demi kepentingan negara dan institusi. 9. Bersedia dievaluasi dan apabila hasil evaluasi tersebut terbukti saya tidak melaksanakan dan mentaati butir 1 sampai dengan 8 tersebut di atas, maka saya siap menerima sanksi dalam bentuk apapun juga. Saya juga menyatakan bahwa pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumpah pegawai negeri sipil yang saya ucapkan. Pada saat menandatangani surat ini, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, serta tidak dalam paksaan siapapun juga. Pejabat yang dilantik, Jakarta 17 Februari 2023, Jisman P. Huta Julu. Saksi 1, Rida Mulyana. Saksi 2, Dadang Kusdiana, mengetahui Arifin Tasrif. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Mohon rohaniwan mendampingi pejabat yang akan dilantik. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, ikuti lafal sumpah ini. Saya berjanji. Saya berjanji. Selanjutnya, agar mengikuti dan menirukan kata-kata yang saya sampaikan dengan khidmat. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Dengan demikian, saya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah melantik dan mengukuhkan saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian ESDM. Mohon rohaniwan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon perkenan yang terhormat Bapak Menteri untuk tetap di tempat untuk menyaksikan penandatanganan berita acara. Mohon ke depan Bapak Jisman P. Hutajulu. Bertindak sebagai saksi Sekretaris Jenderal Kementerian SDM dan Direktur Jenderal EBTKE. Mohon ke depan Bapak Rida Mulyana dan Bapak Dadan Kusdiana. Kepada Bapak Rida Mulyana dan Bapak Dadan Kusdiana, serta pejabat yang dilantik kami silakan untuk kembali ke tempat. Mohon perkenan yang terhormat Bapak Menteri untuk menandatangani berita acara.
Mohon berkenan yang terhormat Bapak Menteri untuk kembali ke tempat. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian SDM, para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian SDM, Kepala dan anggota Komite BPH Migas, Kepala SKK Migas beserta jajarannya, anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh, para staf khusus Menteri dan tenaga ahli Menteri, Direktur Utama BUMN Sektor SDM, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, penasihat dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian SDM, rohaniwan, dan pejabat yang dilantik serta hadirin undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian ESDM. Saya sampaikan selamat kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang baru saja dilantik melalui promosi, yaitu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Jabatan adalah amanah dan kepercayaan pimpinan. Untuk itu, setiap pejabat harus mampu mengemban amanah dan harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan pimpinan dengan menunjukkan kinerja yang baik. Saya minta agar saudara fokus pada tugas-tugas portofolio, penuh bertanggung jawab dan memberikan loyalitas kepada pimpinan, menguasai peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengambilan keputusan, meningkatkan kompetensi yang sudah ada, melakukan perbaikan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, meningkatkan mutu pelayanan, serta mampu menerjemahkan, melaksanakan visi, misi, dan program dari program pemerintah. Saat ini dunia masih menghadapi situasi krisis, mulai dari krisis energi, keuangan, dan juga geopolitik. Krisis tersebut harus juga, itu tentu saja berdampak kepada Indonesia. Hal ini adalah tantangan yang sedang kita hadapi bersama untuk dapat dijadikan jalan keluarnya, agar Indonesia tetap bisa mempertahankan kebangkitannya untuk menyediakan, terutama khususnya menyediakan energi pada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan berkesinambungan, karena kita memiliki potensi sumber daya yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Di sektor ketenagalistrikan, Kementerian SDM diminta untuk terus meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air dengan mutu dan pelayanan yang baik, andal, berkelanjutan, terjangkau, adil, dan merata. Selain itu, adanya tuntutan global untuk memanfaatkan energi bersih dalam transisi energi untuk merespons visi global ke depan. Untuk itu diperlukan perencanaan, strategi, inovasi, dan kebijakan yang tepat untuk diputuskan dan dilaksanakan agar sektor ketenagalistrikan mampu menghasilkan energi bersih di masa depan. Beberapa tugas yang saya minta harus diselesaikan oleh Saudara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang baru, antara lain adalah penyediaan listrik untuk ibu kota negara, peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, peningkatan pasokan listrik nyala 24 jam, pelaksanaan subsidi listrik harus tepat sasaran, dan tarif listrik yang kompetitif, mengurangi losses jaringan tenaga listrik,
meningkatkan konsumsi listrik per kapita, dan pelaksanaan transisi energi. Tingkatkan terus kerjasama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga terkait, dan stakeholder yang lain agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya ingatkan kembali kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan, serta membatasi pergaulan secara profesional, kontrol dokumen administrasi persyaratan dengan baik, dan jangan lambat untuk merespons, agar selalu mendukung pengembangan kompetensi SDM dan selalu membuka diri ke seluruh pegawai dan stakeholder. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta perlindungan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mendengarkan lagu Mars ESDM. Pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Rizwi JH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri, Bapak Ibu, para hadirin peserta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi Kementerian SDM. Izinkan kami memimpin doa secara Islam, bagi peserta yang lainnya mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pelantikan yang penuh khidmat ini, kami yang hadir saat ini menundukkan diri serta memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Madya Kementerian SDM ini berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat dan hidayah-Mu, taufik dan inayah-Mu kepada seluruh pimpinan, pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, serta kepada kami semua yang hadir saat ini, agar kami dapat bekerja dengan penuh integritas, profesional dan visioner, agar Kementerian ESDM ke depan lebih baik dan lebih maju. Ya Allah, ya Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhoi. Berikanlah kemudahan jalan yang akan kami lalui, mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami,
Kuatkanlah kami dalam menghadapi ujian yang melanda negeri kami. Hindarkanlah kami dan keluarga kami dari penyakit yang sedang mewabah di negeri ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan lahir batin untuk tetap menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Terimalah doa dan permohonan kami, karena Engkau pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon perkenan Ibu Siti Suharti maju ke depan untuk mendampingi pejabat yang dilantik. Pemberian ucapan selamat, mohon perkenan Bapak Menteri beserta Ibu Ratna Mirah Tasrif untuk memberikan ucapan selamat, kemudian diikuti para pejabat lainnya dan pengurus DWP Kementerian SDM. Baik, untuk selanjutnya adalah ucapan selamat secara virtual yang akan disampaikan oleh yang pertama, perwakilan AUPKDN Bapak Musri. Kami silakan Bapak Musri. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Dirut PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo untuk memberikan ucapan selamat. Baik, demikian rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian SDM. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.